Menjadi sebuah media baru, redaksi Simpo TV tak berkecil hati untuk terus menampilkan ke publik dengan menyampaikan informasi yang akurat dan kredibel, sekaligus memberikan hiburan yang menarik untuk Anda. Dengan semangat baru dan menjadikan referensi berita politik masa kini, kami terus menyoroti berbagai peristiwa dan kejadian politik yang menarik untuk Anda. Tahun 2024 menjadi episode penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, di mana sepanjang tahun ini berbagai kejadian politik dan peristiwa terjadi. Mulai dari drama perpolitikan nasional hingga kasus yang cukup menyita perhatian publik. Pemirsa, inilah Kaleidoskop Simpo TV 2024 kuartal Januari hingga Juni 2024 untuk Anda. Berbagai peristiwa terjadi di awal tahun 2024 yang menjadi catatan sejarah tanah air. Beberapa peristiwa yang tercatat, mulai dari kampanye akbar pemilu hingga sejumlah bencana yang terjadi. Berikut rangkuman beberapa peristiwa yang menjadi sorotan publik selama tahun 2024. Mengawali tahun, masyarakat dihebohkan oleh kecelakaan tragis antara kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 5 Januari 2024. Tabrakan tersebut melibatkan kereta api Turangga dengan nomor KA PLB 65A yang berjalan menuju stasiun Bandung dari arah stasiun Surabaya Gubeng dan komuter lain Bandung Raya dengan nomor KA 350 dari arah stasiun Padalarang menuju stasiun Cicalengka. Imbas dari kejadian naas tersebut, 4 orang pegawai kereta api meninggal dunia dan lalu lintas kereta api di lintas selatan Jawa, terutama di koridor Bandung-Kroya, terganggu selama 26 jam. Selain itu, sebanyak 37 penumpang mengalami luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan ini menuai banyak reaksi dari berbagai pihak, tak terkecuali Ketua DPR RI, Puan Maharani saat itu. Dilansir dari Sinpo ID, saat itu Puan meminta pihak KAI untuk terbuka melakukan investigasi terkait kasus tersebut. Setelah 1 bulan lebih melakukan investigasi untuk mencari penyebab pasti terjadinya kecelakaan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pada 16 Februari 2024 mengungkap kronologi kecelakaan 2 kereta di Cicalengka tersebut. PLT Kepala Sub KNKT Kusnadi Rahmanas menjelaskan bahwa pihaknya menyimpulkan kecelakaan terjadinya akibat adanya perbedaan sistem sinyal yang digunakan stasiun Haur Bungur yang menggunakan blok elektrik, sedangkan stasiun Cicalengka menggunakan blok mekanik. Sebelumnya, anomali sinyal tak diperintahkan tercatat sudah 4 kali sejak Agustus 2023. Namun, petugas menganggap hal itu biasa terjadi karena dapat dinormalkan kembali dengan mengatur ulang sistem. Beralih ke peristiwa politik, awal Januari 2024 juga menjadi saksi semakin renggangnya hubungan antara Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Renggangnya hubungan kedua tokoh politik ini sebenarnya sudah terjadi di akhir tahun 2023, saat anak sulung mantan wali kota Solo itu, Gibran Rakabuming Raka, yang juga sebagai kader PDI Perjuangan, mencalonkan diri sebagai cawapres paslon yang tak diusung PDI Perjuangan. Manuver politik Jokowi juga semakin menguat dengan adanya pertemuan 4 mata antara Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra yang juga sebagai calon presiden saat itu, yakni Prabowo Subianto. Pertemuan serupa kembali terjadi beberapa hari kemudian, seperti usai meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 29 Januari 2024 atau 2 pekan menjelang pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024. Jokowi dan Prabowo menyantap bakso di warung bakso Pak Soleh yang terletak di Kecamatan Bandungan atau 6 km dari Akmil. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir setelah bersaing ketat dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019.
Keduanya kini menunjukkan kedekatan yang semakin erat. Kedekatan persahabatan keduanya sempat menyita perhatian publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya, majalah Time telah menyoroti perjalanan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang awalnya merupakan rival politik hingga kolaborasi erat setelah Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi pada tahun 2019. Saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini. Padahal dulu rival, padahal dulu kita saling berkontestasi. Tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya tidak usah menerangkan lagi. Saya hanya ingin menyampaikan buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership. Ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana, tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak, tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah, mereka ketawa, Pak. Anak buah lagi ketawa. Lo kira enak kalah? Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gitu. Gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik, aku datang ke orang Solo ini. Kita kembali lagi terhadap bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati. Meski tak pernah menyatakan dengan gamblang soal dukungan di Pilpres, endorse yang dilakukan Jokowi dianggap berseberangan dengan PDI Perjuangan. Sebab, partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu mengusung kadernya Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD di Pilpres 2024. Retaknya hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng ini semakin dikuatkan dengan tidak diundangnya Joko Widodo sebagai kader maupun Presiden RI saat itu. Jokowi mengaku tak diundang di Harlah PDI Perjuangan pada 10 Januari 2024. Hal itu disampaikan Jokowi usai peresmian jalan tol di Getol Limo Utama pada Senin 8 Januari 2024. Pak, Bapak akan terakhir hadir ya. ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari Pak. HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari ini kan 10 Januari ada kan HUT PDIP HUT akan PDIP. Belum dapat undangan. Di tengah desas-desus Jokowi yang tidak akan menghadiri acara Harlah PDIP, saat itu Jokowi justru melakukan kunker ke sejumlah negara ASEAN. HUT PDI Perjuangan ke-51 untuk pertama kalinya Jokowi tak hadir. Tema yang diusung oleh PDI pada Harlah kala itu banyak diartikan oleh berbagai pihak sebagai sindiran terhadap Jokowi, yakni Satyam Eva Jayate yang memiliki arti kebenaran pasti menang. Ya, Pak Presiden Jokowi sejak awal kan menyatakan
ada tugas ke luar negeri. Yaitu yang dihormati oleh PDI Perjuangan. Apakah itu kebetulan atau tidak? Ya istana yang menjawab. Rangkaian kontestasi Pilpres 2024 masih berlanjut pada bulan Februari. Komisi Pemilihan Umum menggelar debat kelima calon presiden pada 4 Februari di Jakarta Convention Center. Dalam debat yang digelar 10 hari sebelum waktu pencoblosan ini, ketiga calon presiden dalam pemilu 2024 memaparkan strategi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di bidang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Tema dalam debat kelima adalah kesejahteraan sosial, serta pembangunan sumber daya manusia dan inklusif. Adapun 6 subtema debat terakhir meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusif. Prabowo Subianto mendapatkan giliran pertama menyampaikan visi dan misi terkait tema. Prabowo menyatakan dirinya dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyiapkan strategi transformasi bangsa. Strategi ini antara lain meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan makanan bergizi bagi anak sejak di dalam kandungan hingga dewasa. Ia pun menuturkan salah satu program utama Prabowo Gibran adalah menyediakan 3 juta rumah di wilayah pedesaan, pesisir, dan perkotaan. Selain itu, memberikan beasiswa pendidikan di luar negeri bagi 10.000 lulusan SMA untuk belajar kedokteran, serta 10.000 lulusan SMA untuk belajar teknologi informasi, matematika, kimia, dan fisika. Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama strategi transformasi bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter. Dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri,
penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Ganjar Pranowo yang mendapatkan giliran kedua menegaskan dirinya dan calon wakil presiden Mahfud MD telah menyiapkan strategi untuk membangun 3 komponen penting, yakni kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Menurut Ganjar, kualitas hidup yang baik dimulai dengan olahraga dan makanan yang sehat. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menilai penyebab rendahnya kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah masalah ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, serta perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini merupakan fenomena yang berbahaya dan memicu gejolak sosial. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Usai mengakhiri debat kelima Pilpres 2024, ketiga paslon mempersiapkan diri untuk menjalani kampanye akbar sebagai penutup rangkaian Pilpres 2024. Kampanye akbar para calon kontestasi Pilpres 2024 menjadi hal yang dibicarakan berbagai kalangan. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menutup masa kampanye pemilihan presiden 2024 di 3 lokasi berbeda pada 10 Februari 2024. Kampanye akbar menjadi upaya kandidat untuk unjuk kekuatan sebelum memasuki masa tenang. Para kontestan memanfaatkan kesempatan terakhir ini dengan menjabarkan janji-janji yang akan dilakukan jika berhasil dalam memenangkan Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, penutup rangkaian kampanyenya di Jakarta International Stadium. Dalam momen ini, pasangan Amin tampak berusaha menguatkan batin para pemilihnya menjelang waktu pemilihan saat itu. Sedangkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menggelar kampanye akbarnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ratusan ribu pendukung Prabowo Gibran memenuhi bahkan meluber di GBK. Kampanye akbar Prabowo Gibran mengambil tajuk Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju. Berbeda dengan 2 pasangan lainnya, kandidat nomor urut 3, Ganjar Mahfud, menggelar kampanye akbar di luar Jakarta, yaitu di Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampanye akbar Ganjar Mahfud ini banyak diartikan pengamat politik sebagai upaya menjaga basis suara PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah, yang biasa disebut kandang banteng. Tahun 2024 sangat bersejarah bagi politik Indonesia. Di tahun ini, Indonesia mengalami banyak peristiwa politik. Salah satunya adalah kehadiran sosok presiden baru melalui hasil pemilu 2024.
pada 14 Februari lalu, yaitu Prabowo Subianto. Sosok ini selalu menjadi pembahasan di tahun bersio naga kayu ini. Berbagai program yang menjadi daya tarik tersendiri, hingga Ketua Umum Partai Gerindra ini bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka dapat memenangkan kontestasi Pilpres berdasarkan hasil hitung suara. Elektabilitas paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur sebesar 60,1% dengan tren yang terus naik. Saya kutip izin kepada indikator survei terakhir kalau tidak salah di 56 sekian persen surveinya di 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan yang lalu. Nah sekarang sudah ada naik lagi sekitar 2-3% di 60% perolehan Prabowo Subianto. Sementara Ganjar mengalami turunan. Nah kalau kita perhatikan garis biru ini ada garis elektabilitas Anies Baswedan di sini. Yang menarik kita lihat dari bulan Juni, September, Januari tidak bergerak alias stagnan atau stabil atau stagnan. Jadi tidak ada pergeseran yang signifikan pada pasangan 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tidak ada dari merekam data survei ini tidak ada kenaikan yang signifikan meskipun tidak ada penurunan. Kalaupun ada kenaikan sangat tipis, sementara Ganjar mengalami tren penurunan sangat tajam di saat yang sama. Ini paralel dengan kenaikan 02 Prabowo Gibran yang juga sangat tajam. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memprediksi bahwa perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, akan berada pada angka 54%. Dengan prediksi upper estimate sebanyak 56,4% suara dan 51,6% untuk lower estimate. Dari pernyataan tersebut, artinya kemenangan satu putaran terjadi di kandidat 2. Jadi, kalau kita mendasarkan pada model prediktif, suara Pak Prabowo bisa kita simpulkan satu putaran. Kalau berdasarkan model prediktif ini. Karena lower estimate buat Pak Prabowo di atas 50%. Ya, dengan perolehan 54%, model prediktif yang kami lakukan, suara terendah buat Pak Prabowo 51,6%. Suara tertinggi buat Pak Prabowo 56,4%. Asumsinya lagi-lagi tidak tahu tidak jawab kita prediksi. Dan kalau itu benar, dengan kisaran model prediktif 54%, saya harus mengatakan game over. Ya, kita udah tahu siapa capres yang akan terpilih hari Rabu nanti. Kalau betul model prediktif kita bahwa ternyata tidak hanya mengerucut ke Anies atau Ganjar, tapi tersebar juga termasuk ke Pak Prabowo. 54% itu signifikan secara statistik karena lower estimate dengan model prediktif 54%, sejelek-jeleknya Pak Prabowo dapatnya 51,6%. Tak hanya suhu politik saja yang panas, bahkan berdasarkan ilmuwan dari Copernicus Climate Change Service, rekor suhu terpanas bumi kembali tercatat pada bulan Februari tahun 2024. C3S mencatat periode Januari 2024 hingga Februari 2024, menandai bumi pertama kalinya mengalami suhu 1,5 derajat Celcius lebih panas selama 12 bulan berturut-turut dibandingkan dengan pra-industri. Para ilmuwan mencatat, suhu Februari 2024 mencapai 1,77 derajat Celcius, lebih hangat daripada suhu era pra-industri, sekitar tahun 185 hingga 1900. Direktur C3S, Carlo Buontempo, mengatakan hasil penelitian pihaknya, suhu bulan Februari menjadi rekor terpanjang di atas 2 derajat Celcius. Meski saat itu bumi mengalami fenomena El Nino yang menghangatkan permukaan laut di Pasifik Selatan, para ilmuwan meyakini bahwa emisi gas rumah kaca menjadi penyebab utamanya. Perubahan status Jakarta sebagai ibu kota negara ke Nusantara pada 15 Februari 2024 merupakan momen bersejarah yang mencerminkan visi besar Indonesia untuk masa depan. Perpindahan ini tidak hanya menjadi simbol pergeseran geografis, tetapi juga transformasi dalam cara bangsa ini merencanakan pertumbuhan dan keberlanjutan. Perpindahan ini menandai babak baru dalam sejarah Indonesia, dengan ibu kota baru yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.
Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan perpindahan ibu kota dalam sebuah upacara kenegaraan di Gedung Istana Negara Jakarta yang dihadiri oleh para pejabat tinggi, duta besar, dan tokoh masyarakat. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara juga sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari dulu sudah hampir final. Pemerintah menetapkan status khusus Jakarta sebagai daerah otonom yang disebut Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, menggantikan DKI Jakarta. Nantinya, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis dengan fokus pada pengembangan sektor jasa, keuangan, dan perdagangan. Sebagian besar masyarakat mendukung perpindahan ini sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan. Setuju menjadi undang-undang. Iya, benar. Ya, bagaimana saya secara prinsip ya saya sih setuju aja gitu. Tapi kan detailnya saya nggak tahu. Belum tahu saya detailnya isinya apa gitu, undang-undang itu gitu. Tapi secara prinsip kalau misalnya ibu kota udah pindah, otomatis Jakarta kan udah bukan ibu kota. Benar kan? Jadi dan tadi Bapak bilang kalau ibu kota Indonesia bukan lagi Jakarta. Iya, tapi kalau udah ditetapkan sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak seperti hal itu? Ya bagus saja. Artinya apakah ada penurunan ekonomi kah atau malah makin melejit Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia? Apakah turun atau melejit? Iya, benar. Nah, itu sih kayaknya belum bisa kita tentukan apa turun apa melejit. Nggak bisa kita tentukan itu. Ya karena ekonomi itu kan ya banyak faktor yang menentukan. Memang ya kalau misalnya ibu kota pindah ke Kalimantan Timur ya, nah, otomatis kan urusan administrasi udah ke sana kan gitu. Tapi kan kalau secara masalah ekonomi ya bisa aja pusat ekonomi di sini. Sama kayak ini ya, kebetulan saya kan dari Kutai. Dari Kutai? Tadinya. Oke, dekat Penajam Pasir dong? Iya, tadinya saya dari Tenggarong. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai Bapak yang baru saja dari Kalimantan Timur? Ya bagus saja. Saya kan pensiunan pegawai negeri saya. Oke, siap. Tadinya saya dinas di Kutai. Pemda Kutai Kartanegara. Nah, tahun 2015 kemarin saya pensiun. Nah makanya kalau pindah ke sana ya bagus-bagus saja. Dan terakhir ini Pak, apa harapan Bapak di mana ibu kota Indonesia di Jakarta bukan lagi Jakarta, dan harapan Bapak Jakarta itu bagaimana selanjutnya dengan tidak menyandang ibu kota lagi? Harapan Bapak? Ya dia nggak menyandang ibu kota itu kan masalah sebutan aja ya. Nah harapan kita sebagai ya katakanlah masyarakat Jakarta ya, kita kan penduduk sini tetap kan. Ya mudah-mudahan nggak banjir lagi kan gitu. Kemudian ya masalah kemacetan bisa teratasi. Berarti macet dan banjir itu bisa berkurang. Itu iya berkurang, teratasi lah ya kan. Teratasi kan artinya ada perbaikan lah. Nah, walaupun rumah saya nggak banjir, cuma kan secara umum kan banjir. Bang, boleh diperkenalkan nama sebelumnya Pak? Oke, saya Kiki. Sekarang kan ini lagi banyak diperbahaskan soal terkait Jakarta ibu kotanya sudah pindah ke Kalimantan. Kalau menurut pendapat Abang sendiri, apakah Abang setuju Bang dari perpindahan? Harusnya sih ini setuju ya. Soalnya kan patokan demokrasi kan Amerika tuh. Kan Amerika kan ada dua tuh, New York sebagai kota ekonomi, Washingtonnya untuk ibu kota. Ya harusnya sih seperti itu sih lebih bagus sih. Soalnya kalau di satu kota udah pusat ekonominya Jakarta, terus pusat pemerintahnya juga Jakarta, kayaknya sih waduh ya contohnya kayak sekarang macet aja nggak teratasi apa segala macam, ini makin tambah gedung-gedung makin ini ya, jadi panas macet ya. Dan yang kedua nih Bang, ibu kota ini kan udah resmi dan disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Kalau dari pendapat Abang sendiri seperti apa sih Bang? Ya sebenarnya sih setuju aja, tapi cuma kan karena prosesnya kan terlalu terburu-buru tuh. Yang disayangkan itu aja sih Mas, prosesnya ini terlalu terburu-buru. Harusnya sih oke-oke aja. Kalau memang harus pindah, oke-oke aja. Sedikit lagi nih Bang, tanggapan dari Abangnya, meskipun Jakarta tidak menyandang ibu kota lagi,
tapi Jakarta masih ditetapkan sebagai pusat perekonomian. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Ya kalau untuk pusat ya perekonomian ya memang ya harusnya pas saya udah itu aja. Ya kan memang ya karena mungkin ya karena kan ya pusat ya banyak yang gimana ya perusahaan-perusahaan ya di sini semua kan pusatnya untuk keuangan ya oke sih harus. Dan harapannya Bang, meskipun Jakarta sudah tidak menyandang lagi sebagai ibu kota, Jangan macet, jangan banjir. Kalau bisa orang-orang harus naik transportasi umum udah mulai makin bagus ya. Harusnya sih itu. Ya penting aduh kalau macet pusing pagi-pagi macet apalagi banjir. Aduh udah itu aja sih. Bulan Maret tahun 2024, publik menyoroti sidang perkara perselisihan hasil Pilpres 2024. Sidang berjalan hampir 1 bulan dengan banyaknya gugatan dari pihak yang kalah, yakni paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin, dan paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Senin 22 April, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Mahkamah berpendapat, permohonan Anies Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Alhasil, dalam amar putusan, Mahkamah menolak seluruh permohonan Anies Muhaimin. Mahkamah menyatakan tidak beralasan menurut hukum dalil Anies Muhaimin. Ihwal pengangkatan tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 UU Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Anies Muhaimin yang semestinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang telah ditindaklanjuti Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut, disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam UU maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilihan kepala daerah yang akan datang. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Rabu 24 April 2024 menjadi momen yang takkan pernah dilupakan oleh sosok ini. 3 kali merasakan panasnya suhu perpolitikan nasional untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Beliau adalah Prabowo Subianto. Perjalanan Prabowo Subianto untuk meraih kursi RI 1 sangatlah panjang. Diusung oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang dalam pemilu 2024 untuk periode 2024-2029. Prabowo Gibran menang telak atas paslon Anies Caimin dan Ganjar Mahfud
dengan perolehan 96,2 juta suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Prabowo juga memenuhi sedikitnya 20% suara di tiap provinsi dari 38 provinsi yang tersebar. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik pertamanya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Kita bersyukur bahwa sistem kenegaraan, sistem politik yang telah kita pilih, bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu sistem demokrasi, sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga, pikiran. Kontestasi di antara 3 pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam di antara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi, inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas, tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai.
Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Sama-sama kita berjuang untuk dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Saudara-saudara, itu pandangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tegaskan kembali, saya dan Saudara Gibran Rakabuming Raka, kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja, berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri,
Bagaimanapun kita diakui oleh dunia bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang mari kita bekerja untuk rakyat kita. Sekali lagi terima kasih seluruh penyelenggara pemilu, pengabdian saudara-saudara
untuk bangsa dan negara akan dicatat oleh sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan itu, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, turut hadir saat KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih. Keduanya memperlihatkan politik riang gembira dan memberikan penghormatan atas segala proses dan hasil Pilpres 2024, sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Dinamika politik tak hanya terjadi saat kampanye hingga waktu pencoblosan. Tarik-menarik dukungan juga ternyata terjadi setelah KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang, yakni merapatnya partai politik yang sebelumnya berseberangan atau mengusung paslon lain kepada Prabowo. Di antaranya adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, bahkan PKS. Singkat cerita, hingga kini parpol tersebut tergabung dengan parpol lainnya di Koalisi Indonesia Maju atau biasa disebut KIMPLUS. Banyaknya partai politik yang mendukung Prabowo hingga kini, sesuai dengan harapan Ketua Umum Partai Gerindra ini. Prabowo mengungkapkan beberapa kali terkait keinginannya untuk mengajak seluruh pihak untuk bekerjasama membangun bangsa ke depan. Momen Lebaran biasanya menjadi momen menyenangkan untuk seluruh masyarakat, karena dapat berkumpul bersama keluarga. Namun, pada momen mudik Lebaran tahun 2024, sejumlah tragedi menyedihkan terjadi. Salah satunya adalah kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Kecelakaan maut mengakibatkan 12 nyawa melayang. Peristiwa tragis ini merupakan kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu bus Prima Jasa berplat nomor B7655TGD, Grand Max dengan plat nomor B1635PKT, dan Daihatsu Terios. Kecelakaan terjadi saat mobil Grand Max yang berada di jalur kontraflow hendak menepi di bahu jalan dan mendadak masuk ke jalur berlawanan yang mengarah ke Jakarta. Sementara itu, sebuah bus dari arah Cikampek tak bisa menghindari kendaraan Grand Max itu. Kecelakaan pun tak terhindarkan hingga mobil Grand Max terbakar. Kedua belas jenazah yang meninggal akibat kejadian itu kemudian dievakuasi ke RSUD Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Amri Sanusi, Senior Manager Representative Office 1 PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, menyampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan di kilometer 58600B Jalan Tol Jakarta Cikampek arah ke Jakarta pada hari Senin 8 April 2024 pukul 7:04. Setelah mendapatkan informasi, petugas segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan evakuasi. Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan, yaitu Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan bus besar. Pasca kecelakaan, kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 ditutup sementara sesaat setelah kejadian untuk mempercepat proses evakuasi kecelakaan di kilometer 58. Proses penanganan dan evakuasi oleh para petugas dapat diselesaikan pada pukul 10:25. Untuk mencairkan kepadatan di jalur mudik ke arah Trans Jawa atas diskresi kepolisian, kontraflow di kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 kembali diberlakukan sejak pukul 10:35. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan tol Trans Jawa agar mengantisipasi perjalanan dan jika mengikuti jalur kontraflow, mohon dipastikan tetap berada pada jalurnya dan memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, dan mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta selalu berhati-hati dalam berkendara. Saat lelah berkendara, istirahat di tempat yang telah disediakan dan patuhi rambu-rambu serta ikuti arahan petugas di lapangan. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Tahun 2024 menjadi tahun dimulainya pemerintahan baru Indonesia, usai Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memimpin selama 10 tahun terakhir. Tanggal 20 Oktober 2024 akan dikenang sebagai salah satu tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Di 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Sementara Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14. Usai dilantik, Presiden Prabowo juga menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 RI. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Prabowo menyampaikan tanpa menggunakan teks dan menunjukkan karakter kuat kepemimpinannya. Dalam pidato kenegaraannya tersebut, Prabowo menekankan sejumlah hal, diantaranya yang berkaitan dengan swasembada pangan, ketahanan pangan, pemberantasan korupsi, serta meminta semua pimpinan harus bekerja untuk rakyat. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Ia juga menyampaikan apresiasi serta mengabsen satu persatu kepala negara dan perwakilan negara sahabat yang hadir pada kesempatan itu. Sejumlah pimpinan negara sahabat hadir di gedung MPR Jakarta untuk menghadiri pelantikan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 hingga 2029. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa jumlah tamu kenegaraan hadir dalam acara pelantikan pasangan Prabowo Subianto Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI sekitar 33 negara. Tidak hanya kepala negara, terdapat pula sekitar 34 perwakilan negara lain akan datang ke pelantikan Presiden dan Wapres RI. Sementara itu ratusan karangan bunga terlihat memadati sepanjang Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden periode 2024 hingga 2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Karangan bunga tersebut berisi berbagai ucapan selamat dan doa untuk kesuksesan Prabowo Subianto. Karangan bunga ini menjadi simbol dukungan dan harapan bagi Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Di hari yang sama saat Presiden Prabowo dilantik, Prabowo langsung membuat gebrakan. Usai dilantik pada pagi harinya, di malam harinya, Presiden Prabowo mengumumkan langsung susunan kabinetnya. Presiden Prabowo menamai kabinetnya Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri anggota Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024 hingga 2029 yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan para menteri negara berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Pada saat yang sama, Prabowo pun melantik pejabat setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Terdapat 56 orang wamen yang hadir di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024 tersebut. Agenda pelantikan wakil menteri tersebut dilanjut dengan pelantikan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet periode 2024 hingga 2029, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet atau Seskap. Momen politik di tahun 2024 tidak hanya pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 yang telah berlangsung pada Rabu 27 November 2024. Pilkada 2024 menjadi pilkada langsung pertama yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini karena dari penyelenggaraan pertama, Pilkada 2024 adalah pilkada dengan jumlah daerah terbanyak yang menggelar pemilihan. Dalam momen pilkada serentak itu, Presiden Prabowo berpesan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang tepat. Presiden Prabowo berharap gelaran Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar, serta berpesan kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Apa? Milih siapa? Milih siapa? Rahasia. Kenapa? Ya bagus ya. Baguslah, lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik. Ya, bagus semua. Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, harus kerjasama. Ya, yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ya. Nanti nonton Quick Count nggak, Pak? Quick Count? Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi. Oke? Saya kembali masih ada acara, ya? Enggak di Hambalang. Oke? Terima kasih semuanya. Ya, kita punya sistem yang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Oke. Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan dan persatuan selama proses pesta demokrasi pilkada. Dirinya juga berpesan, siapapun pemimpin yang terpilih nantinya dapat menyatukan seluruh rakyat. Pada hari Pilkada Serentak 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin menjelaskan perkembangan terkini soal Pilkada Serentak yang dinilai telah berjalan baik dan terlaksana secara menyeluruh. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada tahun ini mengalami banyak peristiwa yang berpeluang menghambat jalannya pesta demokrasi 5 tahunan ini. Dalam kesempatan tersebut, Afifuddin menekankan gangguan keamanan dan bencana menjadi gangguan secara alami dalam proses persiapan hingga pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Secara umum pilkada kita di hari pelaksanaan hari H berjalan lancar dan tertib
kalaupun ada hal-hal yang katakanlah kejadian khusus itu ada yang dikarenakan musibah banjir, ada beberapa alasan keamanan, jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. Jadi kami sangat bersyukur karena pilkada serentak di 415 kabupaten kota, 93 kota dan juga 37 provinsi berjalan dengan lancar. Kemudian yang paling penting kami ingin sampaikan di kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada seluruh jajaran kami di semua tingkatan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, KPU di tingkat PPK Kecamatan, PPS Desa Kelurahan dan juga KPPS, serta juga seluruh jajaran sekretariat yang membersamai dari seluruh tahapan pilkada yang kita laksanakan sampai gelaran hari H ini. Pilkada 2024 sekaligus menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia terus tumbuh, menawarkan peluang bagi para pemimpin yang mampu memberikan perubahan nyata. Para pemimpin terpilih diharapkan dapat memberikan kerja nyata dan membarengi visi misi Presiden Prabowo Subianto. Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2024 ini juga cukup mengejutkan publik dengan menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Selain itu, Sekjen PDIP tersebut ditetapkan atas tindak pidana perintangan penyidikan pelarian buron Harun Masiku. Setelah sprindik penetapan Hasto Kristianto Sekjen PDIP menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bocor. Selasa sore 24 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ketua KPK Budi Setianto merilis secara resmi penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020.
Hingga kini, keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui, bahkan sudah hampir 5 tahun berlalu sejak ia melarikan diri. Merespon penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada kasus Harun Masiku oleh KPK, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebutkan, partainya mendapatkan kado mengejutkan ketika sedang sibuk merayakan malam Natal. Dalam kesempatan tersebut, Komar mengatakan penetapan ini mengonfirmasi atas pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu soal intervensi pihak luar menjelang Kongres PDIP tahun depan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun buka suara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto mengatakan partainya menghormati proses hukum tersebut. Hasto mengatakan PDIP termasuk dirinya taat hukum. PDIP menurutnya adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Adapun penetapan tersebut dibeberkan KPK usai mendapatkan seluruh bukti kuat keterlibatan Hasto terhadap kasus Harun Masiku pada 2019 silam. Kedepannya KPK akan terus memanggil ulang beberapa orang pada surat pemberitahuan penyidik kedua yang terbit pada Senin lalu. Sebelumnya terdapat 2 kasus besar yang menyeret Hasto Kristianto dalam agenda pemeriksaan KPK. Selain terseret kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, Hasto juga diperiksa KPK sebagai saksi dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub. Nama politisi PDI Perjuangan Hasto masuk dalam daftar saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi perawatan kereta api Kementerian Perhubungan di wilayah Jawa Timur. Sebelumnya KPK telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus tersebut. Dugaan korupsi di tubuh Kementerian Perhubungan itu kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah, yakni Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Diketahui Hasto pertama kali diminta jadi saksi dalam kasus korupsi PT Kereta Api, setelah sebelumnya Hasto sempat dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menyeret mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Paus Fransiskus melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024, yang dimulai dengan pertemuan kenegaraan bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, membahas kerjasama dalam mempromosikan perdamaian dan persaudaraan. Pada hari yang sama, Paus mengadakan pertemuan dengan kalangan pemerintah, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Aula Istana Negara, menekankan pentingnya dialog antar agama. Pada 5 September 2024, Paus memimpin Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno, yang dihadiri sekitar 86.000 umat Katolik. Kemudian, Paus menghadiri dialog antar agama di Masjid Istiqlal, menyampaikan pesan tentang persamaan dalam perbedaan dan menjaga ikatan antar umat beragama.
Para tokoh lintas agama kemudian membacakan Deklarasi Istiqlal 2024, menyerukan tindakan untuk menjaga martabat manusia dan lingkungan. Terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral menjadi simbol persatuan antar agama. Kunjungan Paus ini diharapkan memperkuat kerukunan dan dialog antar umat beragama di Indonesia. Pada 6 September, setelah serangkaian kegiatan yang bermakna, Paus melanjutkan perjalanan ke Papua New Guinea, meninggalkan Indonesia dengan harapan hubungan antar umat beragama di Indonesia terjalin dengan positif. Pada Senin sore 11 November 2024, terjadi kecelakaan beruntun di tol Purbalenyi kilometer 92. Tercatat melibatkan 19 kendaraan dengan total 30 orang menjadi korban. Rincian korban mencakup 22 orang dengan luka ringan, 7 orang luka berat, dan 1 remaja berusia 14 tahun yang meninggal dunia. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta terganggu, menimbulkan kemacetan panjang. Untuk mengurangi dampak kemacetan dan memperlancar penanganan kecelakaan, pihak berwenang melakukan pengalihan jalur bagi para pengendara yang melaju dari Bandung menuju Jakarta. Pengalihan dilakukan dengan mengarahkan kendaraan untuk keluar melalui gerbang tol Cikamuning di kilometer 116. Kemudian kembali masuk tol melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 84. Pengalihan jalur ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di sekitar lokasi kecelakaan dan memastikan proses penanganan kecelakaan dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Kepolisian dan petugas terkait segera menuju lokasi untuk menangani kecelakaan tersebut, membersihkan sisa-sisa kecelakaan dan mengatur lalu lintas. Kendati pengalihan jalur dilakukan, pengendara diharapkan tetap waspada dan hati-hati saat berkendara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Fenomena judi online atau judol, korban dan pelakunya datang dari beragam profesi dan latar belakang. Di tengah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital diguncang karena sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi tersebut ditangkap jajaran Polda Metro Jaya terkait kasus judi online. Dalam kasus ini turut menyeret nama Budi Ari Setiadi. Sebanyak 24 pelaku kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. 24 tersangka itu terdiri dari bandar, pengepul website judi online, koordinator, hingga oknum Komdigi tersebut. Dan 4 orang ditetapkan sebagai DPO. Irjen Pol Karyoto mengungkapkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Metro Jaya buntut kasus judi online Komdigi, Ex-Menkominfo Budi Ari diperiksa Bareskrim Polri pada 19 Desember 2024. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Merespon hal ini, mengungkapkan keyakinannya terhadap kredibilitas Budi Ari Setiadi sebagai seorang yang profesional yang tidak terlibat dengan judi online. Habibur Rahman juga mempercayai Budi Ari. Lebih lanjut, Habibur Rahman menilai wajar pemeriksaan Polri terhadap Budi Ari yang merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Ya bagus ya, silahkan saja ya diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, ya sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau feeling saya sih ya, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional ya, insya Allah ya kita berharap nggak ada sedikit pun keterlibatan beliau. Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu itu adalah menteri, ya kan, tempos deliktinya juga di zaman beliau menteri, ya tentu wajar kalau dimintai keterangan. Ya. Dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam pemberantasan dan memerangi judi online. Menyadari bahwa judi online memiliki sifat transnasional, tentu dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam membendung perjudian. Salah satu peristiwa yang menonjol di tahun 2024 adalah bebasnya pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins. Philip Mark Martins merupakan warga negara Selandia Baru yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Diketahui Kapten Philip disandra oleh kelompok itu sejak Februari 2023. Tim gabungan TNI Polri sukses membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins pada Sabtu 21 September 2024 usai disandra selama 1,5 tahun di Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada saat itu Hadi Cahyanto mengungkapkan,
pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins telah melalui proses negosiasi panjang. Ia tidak menampik proses tersebut kurang lebih berjalan hingga 1,5 tahun lebih. Hadi menjelaskan, proses negosiasi juga melibatkan sejumlah pihak termasuk diantaranya tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga gereja-gereja. Hal ini dilakukan karena keselamatan dari Kapten Philip adalah prioritas utama pemerintah Indonesia. Philip telah dibebaskan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Igyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023 selama 1 tahun 7 bulan. Dan pembebasan ini adalah proses negosiasi yang sangat panjang dengan mengedepankan soft approach karena semuanya kita lakukan keselamatan Kapten Pilot Philip Martin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pembebasan ini juga hasil dari kesabaran pemerintah Republik Indonesia untuk tidak melakukan tindakan represif karena keselamatan adalah prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Hadi Cahyanto secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyerahkan Kapten Philip Mark Martins kepada pemerintah Selandia Baru. Penyerahan tersebut dilakukan kepada perwakilan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia dalam acara konferensi pers yang digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu malam, 21 September 2024. Hadi juga mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan sandera termasuk TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia serta Kedutaan Besar Selandia Baru serta berbagai pihak yang berkontribusi dalam proses pembebasan pilot Susi Air. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut merespon terkait bebasnya pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins dari KKB di Papua. Jokowi mengatakan, upaya negosiasi panjang TNI Polri demi menyelamatkan Philip sangat baik karena dilakukan dengan sabar tanpa tindakan represif. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang. Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera. Hingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Keberhasilan Indonesia dalam pembebasan pilot Susi Air menjadi catatan penting dan positif untuk Indonesia, terutama dalam konteks internasional. Pembebasan ini juga memberikan dampak positif terhadap citra dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump memastikan dirinya untuk kembali memimpin Amerika Serikat usai meraih suara sebanyak 277 suara elektoral. Kemenangan ini dipastikan didapat setelah dirinya berhasil melewati batas suara elektoral yang ditetapkan yaitu 270 jumlah total suara. Dalam pemilu Amerika Serikat, Trump mengamankan negara bagian yang menjadi penentu kemenangan, yaitu Wisconsin, Arizona, Michigan, Nevada, Georgia, North Carolina, dan Pennsylvania. Ketujuh negara bagian ini ditetapkan sebagai daerah penentu kemenangan, menyorot dari peserta pemilu yang dikenal sebagai swing voter. Country that needs help, and it needs help very badly.
We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Menjadi poin menarik, Trump mengumumkan kemenangan dirinya di saat polling suara sementara berada di angka 266 total suara. Adapun setelah kemenangan ini, Trump menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara resmi dimakzulkan oleh parlemen pada beberapa waktu lalu buntut penetapan darurat militer yang dilakukan oleh dirinya. Pemakzulan ini dilakukan parlemen Korea Selatan, di mana total 300 anggota parlemen, diantaranya 204 anggota memilih setuju untuk menggulingkan tahta Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya. Adapun pemungutan suara ini berlangsung dengan 85 anggota lainnya memilih untuk menolak ide pemakzulan, sementara 3 lainnya memilih abstain, serta 8 suara dibatalkan. Setelah hasil pemakzulan resmi dirilis oleh Parlemen Korea Selatan, kursi kepresidenan akan digantikan sementara oleh Perdana Menteri Han Duck-soo, dan secara konstitusi Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan masa depan Yoon Suk Yeol selama 180 hari ke depannya. Lebih dalam, melalui keputusan pemakzulan oleh Parlemen Korea Selatan terhadap presidennya, nantinya jika Mahkamah Konstitusi negara tersebut setuju untuk menggulingkan Yoon Suk Yeol, dirinya akan menjadi presiden kedua sepanjang sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan dari kursi kepresidenan. Mei tahun 2024, Hari Buruh Internasional atau May Day diperingati setiap tahun untuk memberikan penghargaan bagi para buruh di seluruh dunia atas perjuangannya yang telah dilakukan. Khususnya secara nasional, Hari Buruh 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak tahun 2014. Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang lebih dikenal sebagai May Day bukan hanya sekedar libur semata, tetapi juga merupakan momen penting untuk merefleksikan hak-hak pekerja, memperingati perjuangan gerakan buruh, dan menyoroti isu-isu terkini dalam dunia ketenagakerjaan. Biasanya, para pekerja menggelar aksi dalam rangka Hari Buruh untuk menyampaikan tuntutan demi kesejahteraan para buruh. Bulan Mei juga menjadi berkah bagi umat Muslim Indonesia yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Indonesia menjadi pemilik kuota haji terbanyak di dunia pada musim haji 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi, yaitu sebesar 241.000 jamaah. Pemerintah menyepakati biaya haji tahun 2024 dengan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 93 juta dan biaya perjalanan ibadah haji 56 juta per jamaah. Pada tahun ini juga terdapat jersey baru jamaah haji Indonesia. Setelah 12 tahun lamanya jamaah haji asal Indonesia memakai seragam batik baru untuk berangkat ke Tanah Suci. Untuk pertama kalinya, layanan catering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Mekah. Indonesia menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah Indonesia. Total ada 2,7 juta box yang diberikan selama di Mekah dan Ar-Musna. BPKH melalui anak usahanya, BPKH Limited, mengelola area lobi dan restoran hotel di Makkah untuk mendukung pengembangan UMKM Indonesia di Arab Saudi. Selain itu, pada bulan Juni,
pemerintah menegaskan sikap untuk memerangi praktik judi online yang dinilai sangat merugikan masyarakat. 12 Juni 2024, Presiden Joko Widodo mengungkapkan untuk merampungkan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Langkah itu diambil sebagai kelanjutan sikap serius dalam memberantas judi online di Indonesia dengan cara menutup 2,1 juta situs. Saat itu, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk menghindari kegiatan judi online. Dalam hal pemberantasan judi online, pemerintah juga mengharapkan peran tokoh masyarakat hingga agama untuk terus mengingatkan terkait bahasa dampak judi online. Satgas ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data saat itu, Kemenko Polhukam mengungkap telah memblokir 5.000 rekening yang diduga terlibat dalam praktik judi online. Pemblokiran tersebut dilakukan akibat semakin maraknya praktik judi online di masyarakat. Menko Polhukam saat itu, Hadi Cahyanto, menegaskan akan menelusuri aliran dana dari rekening yang diblokir guna mengungkap pelaku utama dari praktik judi online. Judi online menimbulkan dampak parah bagi psikologis, fisik, dan sosial. Untuk itu, peran pemerintah diharapkan dalam menjaga kebersihan dan pengaruh internet. 3, 2, 1, jalan. Tak terasa tahun berganti, tentunya berbagai tantangan juga akan menanti. Membutuhkan sebuah strategi yang siap dan tangguh untuk menghadapi segala yang ada. Kilauan lampu warna-warni dan ledakan petasan yang menghiasi langit tentunya menjadi pertanda bahwa adanya pergantian tahun. Memasuki tahun baru, tentunya banyak harapan dan doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Saya Sally Siregar mewakili redaksi Simpo TV, mengucapkan selamat tahun baru 2025. Simpo TV, News Sport Entertainment. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.